kepikiran kenapa riba atau bunga itu dulu dilarang keras? Atau kenapa sih petani pernah jadi profesi paling keren? Nah, jawabannya ada di sejarah pemikiran ekonomi praklasik. Kita nggak cuma belajar teori kuno, tapi akar-akar dari isu ekonomi modern, yaitu keadilan harga, peran pemerintah, dan juga sumber-sumber kekayaan. Tonton sampai habis ya, biar kita tahu siapa sih yang sebenarnya atur harga di pasar. Sebelum jadi disiplin, ilmu yang kayak sekarang, ekonomi itu ilmu aturan rumah tangga. Dari kata Yunani, yaitu oikos, artinya rumah tangga, dan nomos adalah aturan. Awalnya, fokusnya simpel, gimana biar pemasukan dan pengeluaran rumah tangga seimbang. Tapi, pemikiran praklasik itu muncul sebelum ekonomi dewasa jadi ilmu sendiri. Ciri utamanya, ekonomi itu normatif, alias sangat terikat sama moral, etika, dan keadilan. Bukan cuma analisis ilmiah, pertanian jadi fokus utama, dan uang hanya alat tukar, bukan alat buat numpuk kekayaan. 3 aliran utama yang akan kita bahas adalah skolastik, merkantilisme, dan fisiokrat. Kita mulai dari masa skolastik atau abad pertengahan. Di sini, gereja pegang peran sentral dalam menentukan moral ekonomi. Nah, fokus utamanya keadilan dan etika dalam berbisnis. Konsep kuncinya yaitu harga yang adil atau just price. Menurut tokoh seperti Albertus Magnus, harga itu adil kalau nilainya setara dengan biaya dan upaya yang dikeluarkan untuk produksi. Lalu ada Thomas Aquinas, yaitu muridnya Albertus Magnus. Dia keras banget menolak riba atau bunga. Kenapa? Karena menurutnya mengenakan bunga itu sama aja kayak menjual sesuatu yang enggak ada. Bayangin aja, pinjam 100 lalu balikin 110. Nah, yang 10-nya itu dari mana? Itu kan nggak adil. Jadi relevansi ke kitanya yaitu setiap kali kita bahas UMK atau upah minimum kota atau harga eceran tertinggi, itu adalah warisan dari ide harga yang adil ini. Abad ke-16 hingga ke-18 terjadi perubahan besar. Lahirlah merkantilisme. Ini adalah era ketika negara-negara Eropa berlomba-lomba jadi yang paling kaya dan kuat. Buat mereka, kekayaan negara itu diukur dari seberapa banyaknya logam mulia atau emas dan perak yang dimilikinya. Slogan mereka yaitu ekspor harus lebih besar daripada impor atau surplus perdagangan. Gimana sih caranya? Nah, jadi pemerintah harus campur tangan. Mereka memberlakukan proteksi tarif tinggi, mendorong industri dalam negeri, dan mencari koloni baru untuk sumber bahan baku. Tujuan utamanya yaitu memperkuat kekuasaan negara. Nah, fun fact-nya, William Petty yaitu salah satu tokoh merkantilisme yang dikenal sebagai Bapak Political Arithmetic atau cikal bakal statistika ekonomi modern. Relevansi ke kitanya yaitu kebijakan proteksi dan dukungan untuk produk lokal yang sering kita dengar di berita itu adalah warisan semangat merkantilisme. Mereka yang pertama kali menempatkan negara sebagai aktor utama ekonomi. Di Prancis abad ke-18 muncul protes keras terhadap merkantilisme. Mereka adalah kaum fisiokrat. Nama mereka sendiri yaitu kekuasaan alam yang diambil dari fisik yang artinya alam dan kertain yang artinya kekuasaan. Jadi, inti pemikirannya yaitu sumber kekayaan sejati bukan emas, tapi alam, khususnya pertanian. Hanya pertanian yang dianggap produktif karena bisa menghasilkan nilai tambah atau produk bersih. Tokoh utama mereka yaitu Quesnay, bahkan membagi masyarakat menjadi 4 kelas, di mana petani adalah kelas produktif utamanya. Konsep terpenting mereka yaitu hukum alam, di mana ekonomi itu punya hukum alaminya sendiri yang harmonis dan mandiri atau self-regulating. Oleh karena itu, pemerintah harusnya tidak ikut campur tangan atau dikenal dengan doktrin laissez-faire. Nah, relevansi ke kitanya, doktrin laissez-faire ini adalah cikal bakal utama dari pemikiran Adam Smith dan ide perekonomian bebas atau pasar bebas yang kita ikuti di mayoritas negara saat ini. Itu
itu adalah jembatan kita untuk menuju ekonomi modern. Skolastik mengajarkan kita tentang keadilan harga dan moral dalam bisnis. Merkantilisme mengajarkan kita tentang pentingnya kebijakan negara dan surplus perdagangan. Dan Fisiokrat memberi kita fondasi pasar bebas dan keyakinan pada produktivitas sektor primer atau alam. Semua isu ini atau UMK, larangan praktik curang, perlindungan produk lokal akarnya ada di pemikiran mereka. Jadi, dari 3 aliran ekonomi praklasik tadi, kita bisa lihat bagaimana cara manusia memahami ekonomi itu terus berubah sesuai zamannya. Di masa skolastik, ekonomi masih nempel banget sama moral dan agama. Fokus utama mereka adalah keadilan. Yang pertama, harga harus adil, transaksi harus adil, dan riba dianggap gak etis karena dinilai merugikan. Intinya, ekonomi dijalankan dengan prinsip moral, bukan logika pasar seperti sekarang. Masuk ke merkantilisme, fokus langsung berubah, negara dianggap pemain utama dalam ekonomi. Kekayaan diukur dari emas dan perak. Jadi, ekspor harus lebih besar dari impor. Pemerintah wajib ikut campur, kasih proteksi, dan dukung industri demi memperkuat negara. Cara pikir ini masih kerasa banget di kebijakan perdagangan ekonomi modern. Lalu datang Fisiokrat yang bilang, biarin ekonomi jalan sendiri. Mereka percaya kekayaan datang dari alam, terutama pertanian, dan ekonomi punya hukum alam yang bisa mengatur diri sendiri tanpa intervensi pemerintah. Dari mereka lahir ide laissez-faire, cikal bakal ekonomi pasar bebas. Kamu sudah tahu kan mana nih dari ketiga pemikiran ini yang paling relevan buat ekonomi Indonesia hari ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video edukasi ekonomi lainnya.